Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misn Abdullah dengan NIM 2024 1010 1143 dari program studi informasi kelas data mining C. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan di dalam modul 2. Materinya yaitu mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja menuju ke soal yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi, dataset adalah kumpulan data yang didapat dari berbagai informasi yang tujuan utamanya adalah agar dapat diproses oleh komputer dan dapat diakses, diubah, dan dimanipulasikan. Kemudian, data training adalah data yang biasanya digunakan untuk melatih sebuah algoritma atau digunakan untuk pelatihan AI atau machine learning. Selanjutnya yaitu data testing. Data testing yaitu data yang dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya dengan menggunakan data yang baru alias tidak dikenal oleh algoritmanya. Harapannya agar algoritma tersebut dapat beradaptasi. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, karena dataset ini digunakan oleh pemrosesan komputer, maka perlu nih proses-prosesnya. Nah, proses yang pertama yaitu penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut atau biasa disebut agregasi. Yang kedua, sampling, yaitu pengambilan sebagian data mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga, yaitu dimensional reduction atau pengurangan jumlah atribut data dan hanya menggunakan atribut yang penting. Selanjutnya yaitu feature subset selection, yaitu cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Maaf, bentar. Oke, lanjut. Yang keempat tadi ada feature subset selection, yaitu cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Kemudian yang kelima ada feature creation, yaitu pembuatan atribut baru. Yang lalu ada discretization, yaitu transformasi atribut yang continue ke dalam bentuk atribut kategorikal. Dan yang ada juga binarization, yaitu transformasi atribut yang continue atau discrete ke dalam bentuk atribut biner. Kemudian yang terakhir ada atribut transformation, di mana ia digunakan untuk memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai barunya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi di dalam dataset iris ini ada atribut yang bernama sepal width yang merupakan lebar mahkota pada bunga. Kemudian ada sepal length atau panjang mahkota pada bunga. Kemudian ada petal width lebar kelopak dan ada petal length panjang kelopak. Lalu untuk kelas dataset iris yaitu sampel jenis tanaman yang digunakan pada dataset iris, yaitu ada Setosa, Virginica, dan versicolor. Nah, masuk ke soal nomor 4, yaitu masukkan dataset iris sebagai array dua dimensi dinampi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda yaitu Setosa, versicolor, Virginica, dan unknown. Langsung saja di sini saya akan menunjukkan di bagian coding ini VS Code-nya. Nah, yang pertama saya akan melakukan import library yang saya butuhkan. Dari sini saya mengimport NumPy, Matplotlib, dan CSV. Karena file datasetnya berupa CSV. Kemudian pada line kedua saya membuka file CSV-nya.
Dan saya menampungnya ke dalam variabel a_iris ini, di mana ia adalah variabel tampung yang isinya adalah array 2 dimensi yang akan kita tampilkan nanti. Kemudian langsung saja saya run. Nah, di sini bisa terlihat kita sudah membuat dataset ini menjadi array 2 dimensi. Nah, di sini ada dan juga telah kita pisahkan pisahkan sesuai dengan soal, yaitu misalkan setiap kelas di array yang berbeda. Ini array yang pertama ada Stosa, terus array yang kedua ada Versicolor, array yang ketiga ada Virginica, dan array yang keempat adalah Unknown. Kemudian nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Dengan hint, yaitu gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, untuk nomor 5A, ini untuk nomor 5A, yaitu sepal length dan petal width. Sepal length yang ada di Excel yaitu terdapat pada indeks ketiga. Sumbu X adalah sepal length dan sumbu Y adalah petal width. Terdapat pada kolom indeks ke-0. Lalu AX scatter ini untuk menampilkan grafik titik. Nah, setelah melakukan persiapan data dari masing-masing jenis bunga, saya mendefinisikan data warna. Di sini ada data warnanya dan juga jenis bunga ke dalam masing-masing variabel yang berbeda. Di sini adalah jenis bunganya ke dalam variabel yang berbeda. Kemudian saya akan membuat plot dengan perulangan pada bagian ini sebelum menampilkan hasilnya. Nah, jika di run maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk nomor 5B, yaitu sepal width dan petal length. Nah, secara konsep ini sama, namun berbedanya pada peletakan sepal dan petalnya. Untuk sepal width terdapat pada indeks kedua, dan dan petal width dan petal length-nya terdapat pada dan petalnya terdapat pada indeks ke-1. Kalau tadi pada indeks ketiga dan indeks ke-0. Langsung saja, ini adalah hasil dari sepal width dan petal length. Kemudian untuk nomor 5C yaitu sepal length dan petal width. Nah, ini kan sama seperti nomor 5A tadi. Ini sama saja seperti nomor 5A. Langsung saja. Dan yang terakhir ada sepal length dan petal length. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot ini. Nah, jika dilihat di sini, Setosa yang warna merah berada di paling bawah, yang mana dia memiliki panjang atau lebar paling kecil, terutama pada sepal length-nya, yang kebanyakan mendekati 0 serta bergerombol dengan jarak yang dekat. Pada SW-nya ada beberapa data yang berjarak jauh. Kemudian untuk versi color yang warna hijau, dia cenderung berdempet dengan kelas Virginica. Cenderung berada di tengah, rata-rata nilainya berdekatan. Lalu untuk Virginica, dapat dilihat dari scatternya bahwa jenis ini paling panjang dan juga besar, baik dari segi petal dan sepalnya. Bisa dilihat kalau jenis ini paling atas di setiap pasangan atribut. Nah, yang terakhir ada unknown, yaitu dia cenderung mendekati ketiga variasi yang
yang lainnya, meskipun tersebar secara keseluruhan mendekati variasi-variasi lainnya. Nah, untuk nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown ini. Nah, cara mengetahuinya yaitu dengan menggunakan teknik visualisasi scatter plot, di mana kita memplot data unknown saja pada koordinat kartesius dengan memisahkan beberapa atribut. Lanjut ke nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Hint, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini saya memasukkan dulu eksis yang akan saya gunakan, yaitu eksis 1 sampai eksis 4. Lalu saya mendefinisikan dataset yang akan saya gunakan. Kemudian saya mengisi eksis ini sesuai yang dibutuhkan dan mengatur warna sesuai yang diminta oleh soal. Nah, ini adalah eksisnya yang kita masukkan, yaitu sesuai dengan warna-warnanya. Nah, ini ada eksis 1 sampai eksis 4. Kemudian langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang terakhir, soal terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan pada setiap scatter plot. Di sini setosa di sini setosa penyebarannya cenderung di bawah. Kemudian virginica penyebarannya cenderung mengarah ke atas, meskipun banyak pula yang berada di pertengahan. Dan terakhir, maaf, di sini setosa penyebaran di bawah, kemudian versicolor penyebarannya di tengah atau di bawah, kemudian virginica penyebarannya cenderung ke atas, virginica yang warna biru. Nah, yang terakhir ada unknown, penyebarannya itu dapat dibilang tidak menentu. Penyebarannya setiap atribut cukup bervariasi. Yang bisa diambil adalah pada setiap atribut, kelas unknown cenderung mendekati ketiga variasi lainnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dan jawaban saya terkait tugas modul kedua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penyampaian jawaban yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.